Saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang kaya di Republik ini. Saya melihat mereka nggak ada yang santai loh. Menurut saya malah mereka adalah orang yang kerjanya gila-gilaan. Ya, kerja keras. Ada yang cuma tidur 4 jam. Ada yang jangan nggak tidur kali. Ya, masih ketemu lagi dengan saya di kantor saya, Yahya Management di 3D Office di sekitar Grand Kuningan. Tadi sebelum ke kantor saya melihat satu quote yang menurut saya lucu banget tapi kena banget. Quote-nya begini nih, ini sebenarnya berasal dari kebiasaan orang-orang dari Tiongkok ya. Kenapa mereka banyak yang sukses di berbagai negara dimanapun mereka ya bergerak dalam bidang perdagangan, mereka sukses ya. Dan sekarang pun konglomerat yang berasal dari China itu makin banyak gitu ya, makin banyak. Bukan hanya Jack Ma yang kita nggak tahu Jack Ma nasibnya kayak apa ya, Zhang Yimin dan sebagainya dan sebagainya. Bunyinya kayak gini, orang sukses itu tidak santai dan orang santai tidak sukses. Ya, jadi saya ulangi lagi, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Saya pikir-pikir betul juga ya. Saya cukup banyak bertemu dengan orang-orang sukses di Indonesia karena saya berprofesi sebagai MC ya, sebagai pelelang lukisan, di mana saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang kaya di Republik ini. Saya melihat mereka nggak ada yang santai loh. Menurut saya malah mereka adalah orang yang kerjanya gila-gilaan. Ya, kerja keras. Ada yang cuma tidur 4 jam. Ada yang jangan nggak tidur kali. Ya, saya ingat betul. Saya pernah beberapa puluh kota ya mendampingin Pak Hairul Tanjung, salah satu konglomerat terkaya di Indonesia. Sekarang nomor 4 barangkali terkaya di Indonesia. Tidurnya sampai pagi. Ya, kerjanya sampai pagi. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 3. Habis itu beliau baru pulang tidur ya. Kemudian masuk datang ke kantor agak siang, tapi habis itu full speed kerjanya. Semua perusahaannya dipikirin. Itu yang saya lihat. Ya, jadi mereka tidak ada yang santai hidupnya dan day to day gitu, jam demi jam, menit demi menit mereka terus bekerja. Saya juga cukup kenal dengan Pak Hari Tanusudibio, itu juga pekerja keras luar biasa. Pagi-pagi dia sudah berkomunikasi gitu dengan direksi-direksinya dan terus memberikan perintah. Kadang-kadang hari libur pun beliau tetap bekerja, saya lihat. Jadi menurut saya liburnya kapan? Saya kenal juga dengan Pak Antoni Salim, ya salah satu orang terkaya di dunia. Kerjanya juga gila-gilaan. Ya sampai malam gitu bekerjanya. Jadi kalau ngelihat contoh-contoh itu, ya dan yang lain-lain juga, saya ngelihat juga Pak Hermanto Tanoko, Crazy Rich, Surabaya, waduh, kerjaan juga gila-gilaan. Jadi nggak ada tuh orang yang santai. Ya, kadang-kadang mereka udah sukses pun tetap mempertahankan speed pace yang kayak gitu tuh. Ya, kadang-kadang kerja keras itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi bagian hidup. Dan kita juga mendengarkan cerita bagaimana Warren Buffett, ya. Warren Buffett itu sampai ditinggal oleh istrinya karena tiap hari kawin dengan pekerjaannya. Diajak makan malam keluarga, dia tetap memikirkan harga saham, memikirkan investasi ya. Bill Gates juga adalah seorang pekerja keras yang luar biasa. Jadi kalau ngelihat itu ya, saya menyimpulkan ya. Jadi ya kalau kita mau sukses tidak ada pilihan lain. Kita harus bekerja keras. Ya, saya pernah bikin dalam konten saya, gaspol. Apalagi masih muda-muda, orang yang konglomerat tua-tua pun masih bekerja. Lee Ka-shing, saya pernah cerita, itu pekerja keras yang luar biasa. Nggak ada liburnya, nggak ada santainya. Saya menemukan banyak sekali bertemu orang dengan yang kaya-kaya di Indonesia, dimanapun dan di dunia gitu, yang melalui buku, melalui cerita yang saya dapatkan, mereka adalah semuanya pekerja keras ya, mereka adalah semuanya orang yang mencurahkan waktu ya, demi waktunya adalah hanya semata-mata untuk bekerja. Nah, itu kalau kita mau sukses. Tetapi saya mungkin tidak se ekstrim itu ya, tapi saya pun seorang pekerja keras.
Saya bisa tidak tidur loh sampai pagi kalau bekerja. Ya, walaupun saya tidak mau juga diperbudak oleh pekerjaan. Ya, tapi saya sejatinya adalah seorang pekerja keras. Saya pernah syuting kuis, ya, itu 16 episode sehari. Fisik saya alhamdulillah kuat sekali. Alhamdulillah saya diberikan karunia oleh Allah fisik yang luar biasa. Dulu waktu saya kuliah di STAN juga begitu. Saya kalau besoknya ulangan, malamnya saya bisa tidak tidur. Ya, saya sekarang tidur juga tidak banyak. Di rumah saya tidur paling saya tidur 4 jam, 6 jam. Ya, saya tuh banyak tidur sekarang ya jam berapapun saya tidur. Subuh bangun. Jam 3 saya udah bangun, jam 4 saya bangun. Nunggu subuh, habis itu ya sudah. Ya, saya tidurnya jam berapa setiap malam, saya nggak tentu juga lah. Kadang-kadang saya jam 10, kadang-kadang jam 12. Ya, kadang-kadang saya tidak tidur sampai pagi. Dan alhamdulillah fisik saya kuat sekali. Jadi alhamdulillah, itu udah kebiasaan dari dulu. Ya, itu adalah kebiasaan dari dulu. Tapi saya belajar banyak bahwa saya dinasihatin oleh banyak orang, terutama istri saya. Dibilang, udah Pak, jangan terlalu diforsir. Ya, jangan terlalu diforsir. Saya diminta untuk lebih menikmatin hidup. Kakak saya, Tato Yahya, juga meminta saya untuk lebih menikmatin hidup. Enjoy your life. Tapi saya senang banget. Saya pernah ada satu sweater saya yang di sana tulis, work hard, play hard. Jadi saya ngebalance tuh. Ya, saya sekarang Sabtu Minggu, saya upayakan betul tidak bekerja. Ya, kecuali memang sudah ada pekerjaan yang tidak bisa saya tampik, dan sedapatnya saya mengajak keluarga dalam bekerja. Ya, dulu celakanya saya lebih banyak MC. MC itu celakanya golden time-nya, waktu emasnya adalah weekend, ya, orang kawinan. Itu rata-rata weekend. Sekarang saya sudah jarang sekali jadi MC, dan kawinan juga udah jarang sekali, ya. Jadi saya sedapatnya memang Sabtu Minggu saya pergunakan untuk istirahat. Ya, kalau istirahat di rumah saya makan-makan dengan anak, dengan istri, dengan cucu. Ya, dan saya kadang-kadang kalau tidak ada apa-apa di rumah saya nonton. Ya, saya nonton Netflix, saya nonton YouTube. Belajar juga banyak hal. Apa yang saya tonton adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan sportivitas, hal-hal yang ada hubungannya dengan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi bagi saya. Saya senang sekali nonton Discovery, nonton Net Geo, keindahan alam, ya, fenomena-fenomena alam yang luar biasa. Saya senang nonton How It Made, ya, bagaimana satu produk dibuat. Suka banget saya, ya. Saya suka sekali juga nonton sport, ya. Saya suka sekali karena di situ ada menang kalah, ya. Satu kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas. Saya suka sekali. Itu sebabnya barangkali saya tidak terlalu suka nonton yang ada game yang suka ngatain wasit goblok, wasit goblok. Kalah. Ya, jadi saya suka sekali. Saya nonton hampir semua sport, ya, mulai sampai golf, padahal saya tidak bermain golf. Saya nonton tenis, saya nonton American football, saya nonton NBA, saya nonton bola. Nah, kalau bola, saya hanya nonton Manchester United. Sorry aja gitu. Kalaupun saya nonton tim lain, itu saya kepengen tim itu kalah gitu. Saya berdoa semoga tim itu kalah, semoga tim itu kalah. Tapi lagi-lagi, ya, saya adalah orang yang berusaha ngebalance. Tapi balik kepada quote semula, proverb semula. Ya, pada dasarnya kalau kita mau sukses, ya, kita harus bekerja keras, ya. Kalau saya lain persoalan. Saya merasa bahwa saya udah cukup, ya, apalagi yang saya kejar, ya, saya menyantaikan diri saya walaupun di hari kerja saya kerjanya gila-gilaan. Saya bisa kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, baru pulang dan paginya on lagi. Di rumah saya mengerjakan juga beberapa hal-hal yang membuat saya bisa rileks. Saya nonton TV, saya nonton YouTube, saya nonton Netflix, saya nonton Disney, menjadi hiburan-hiburan yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi kembali kepada pepatah semula, ya, yang berasal dari pepatah dari China, ya. Orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Mari kita mengejar kesuksesan kita, ya. Dalam istilah lain, orang kaya tidak santai, orang santai tidak kaya. Baik, silakan Anda menggunakan nasihat ini,
Ya, seberapa sukses kita mau, seberapa kaya kita mau, sangat-sangat tergantung kepada upaya kita. Apakah kita mau bekerja keras untuk mengejarnya. Bye-bye.